Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Khalidi di channel Anak Elektro 09. Pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi mengenai cara untuk membuat sebuah aplikasi atau sistem sederhana berbasiskan PLC. Nah, kasus yang coba kita buat adalah bagaimana membuat sebuah sistem lampu cerdas cermat atau cepat tepat yang digunakan dalam sebuah perlombaan. Nah, kenapa saya mengambil tema ini? Karena tema ini atau sistem yang akan kita buat ini adalah sistem yang sangat-sangat sederhana, berharap atau bertujuan supaya teman-teman yang baru bergabung atau ingin mengetahui bagaimana PLC itu bekerja, supaya lebih mudah untuk memahaminya. Kita mulai dari logika-logika sederhana dulu. Baik, pada kesempatan kali ini saya menggunakan Zelio Software ya. Zelio Software. Zelio Software ini merupakan software keluaran dari Schneider Electric. Nah, di dalam laptop atau komputer saya ini sudah terinstall Zelio Software. Nah, buat teman-teman yang belum ada Zelio Software bisa menggunakan seperti Zen Software ya, keluaran Omron, atau software-software yang lainnya yang di dalamnya terdapat simulasi rangkaian ladder diagram ya. Nah, untuk teman-teman yang ingin menggunakan Zelio Software, nanti insya Allah akan saya coba cantumkan link download di deskripsi pada video kali ini ya. Oke, langsung saja kita masuk ke Zelio Software. Oke, kemudian kita klik create new program ya. Kita buat program baru. Nah, di sini kita akan memilih tipe modul PLC yang kita butuhkan. Ya. Nah, karena kita sederhana saja, jadi kita pilih yang 10 atau 12 input output ya. Ini, kita pilih yang ini 20 volt DC sumbernya. Next. Terus kita next. Nah, di sini ada pilihan ladder atau FBD ya. Jadi ini dasar pemrograman yang kita buat. Kalau ladder berarti kita memprogramnya nanti menggunakan ladder diagram atau diagram tangga. Dan ini FBD atau function block diagram. Nah, karena kita ingin supaya teman-teman pemula mengerti dasarnya, kita menggunakan ladder diagram. Oke, kita pilih ladder, kemudian next. Oke, tampil seperti ini teman-teman displaynya. Nah, di bawah ini ada taskbarnya ya. Jadi ada input, ada memori internal, kemudian ada output. Nah, karena tadi kita memilih 12 input output, jadi dia terbagi menjadi 8 input ya di sini. 8 input dan 4 output. Oke, jadi sebelum kita membuat, saya coba menyampaikan dulu skematik atau filosofi sistem yang akan coba kita buat ya. Jadi sistem ini terdiri dari 3 input ya. 3 input yaitu push button 1, push button 2, dan push button 3. Asumsinya adalah push button 1, 2, dan 3 adalah tombol yang akan digunakan untuk peserta 1, peserta 2, dan peserta 3. Kemudian outputnya ada 4, yaitu terdiri dari 3 lampu dan 1 buzzer. Nah, jadi lampu 1 adalah output untuk si push button 1. Kemudian lampu 2 nanti adalah output untuk push button 2 atau peserta 2. Dan lampu ketiga adalah output atau lampu untuk si peserta 3. Kemudian ditambah 1 buzzer atau alarm. Baik, langsung saja kita tentukan dulu ya. Inputnya ada 3 di sini, jadi kita menggunakan 1, 2, dan 3 input. Kita klik di sini untuk menuliskan keterangan atau komen dari input ini. Kita tulis push button 1 ya untuk input pertama, atau kita singkat saja jadi PB1 ya, atau push button 1. Kemudian push button 2, kemudian push button 3. Oke. Nah, untuk output kita klik di sini, kita tulis komennya atau keterangannya.
Q1 atau output 1 adalah lampu 1. Kemudian ini lampu 2. Kemudian ini lampu 3 ya. Nah, tambahannya adalah buzzer atau buzzer atau alarm ya. Atau alarm. Oke. Jika sudah selesai kita tulis keterangannya, komennya supaya nggak bingung ya. Kita langsung masuk ke program ladder diagramnya ya. Jadi kita langsung masuk di baris pertama yaitu pasti input 1. Nah, di sini nanti ada simbol seperti amplop teman-teman. Ini untuk memunculkan komen atau keterangan yang sudah kita buat. Kita klik aja, klik. Nah, jadi dia akan muncul komen atau keterangan yang sudah kita buat PB1. Kemudian ini kita butuh PB2 di baris kedua, kemudian PB3 ya. Oke. Jika sudah, kita tentukan coil keluarannya, output coilnya ya. Jadi adalah lampu 1, kemudian lampu 2 dan lampu 3. Oke. Nah, langsung kita sambungkan teman-teman di sini wire-nya. Nih, sambungkan dulu. Nah, dengan diagram ini sebenarnya push button 1 atau peserta 1 ya. Kita sebut peserta 1 saja ya. Peserta 1 sudah bisa menghidupkan lampu dia sendiri nanti ketika dia tekan tombolnya akan hidup lampu 1. Begitupun peserta 2 dan peserta 3 sudah bisa menghidupkan lampunya masing-masing. Cuma nanti ketika si juri memberikan pertanyaan, pasti pertanyaan itu akan berebut oleh peserta 1, 2, dan 3. Nah, nanti bisa jadi jarak dari peserta 1, 2, dan 3 ini saat menekan tombol itu bisa mungkin 0, sekian second ya. Jadi 0, sekian detik. Jadi akan membuat secara kasat mata lampu 1, 2, dan 3 itu bisa jadi hidup secara bersamaan. Nah, di situ juri akan bingung nanti ya. Nah, artinya apa? Kita membutuhkan sebuah pemutus aliran sirkuit di sini ya, di baris 1, 2, dan 3, supaya ketika si peserta 1 sudah menekan tombol duluan, maka peserta 2 dan 3 tidak akan bisa menghidupkan lampunya ya. Oke, kita butuhkan pemutus ini ya, sirkuitnya di baris 1 dan baris 2 dan baris 3 ya. Nah, caranya adalah kita memanfaatkan output yang ada ini ya, Q1, Q2, Q3 sebagai pemutus dari sirkuit di baris 1, 2, dan 3. Nah, caranya begini teman-teman. Jadi kita ambil di outputnya ini, kita pilih yang ini ya. Jadi kita untuk baris 1 kita membutuhkan Q2 dan Q3. Oke. Kita membutuhkan Q2 dan Q3. Nah, untuk di baris kedua kita membutuhkan Q1 dan Q3 ya. Q1 dan Q3. Oke, kita ambil Q1 dan Q3. Nah, untuk baris ketiga kita butuh Q1 dan Q2. Q1 dan Q2. Nah, kesemua pemutus sirkuit ini harus berlogikakan atau berstatus normally close. Ya. Jadi gini teman-teman, bedanya normally open dan normally close. Kalau normally open itu seperti ini, ya, seperti ini normally open. Artinya ketika tidak ada arus atau tidak ada masukan, tidak ada input, dia akan berstatus 0 atau sirkuitnya itu terputus, tidak ada aliran. Nah, baru ketika kita masukkan input atau kita kasih arus atau kita kasih input ya, itu akan membuat sirkuit ini terhubung atau dia berlogikakan normally close. Nah, ini ya tersambung gitu ya. Nah, untuk si pemutus sirkuit ini kita harus berlogikakan normally close semua ya. Untuk kasus ini ya. Oke, kita buat normally close. Nah, seperti ini teman-teman logikanya. Jadi ketika si peserta 1 ini menekan tombolnya terlebih dahulu ya, otomatis lampu 1 akan hidup ya.
lampu 1 hidup. Nah, hidupnya lampu 1 ini artinya dia akan berlogika 1 di sini. On ya, berlogika 1. Nah, hidupnya si lampu 1 ini akan memutus sirkuit di sini dan di baris kedua dan di baris ketiga. Kenapa? Karena di sini logikanya ya, itu dia menggunakan normally close. Ya, di sini close, di sini close. Artinya kalau kita kasih arus atau kita kasih inputan, dia akan menjadi normally open nanti. Dan dia akan memutus jalur. Nah, ketika ini sudah terputus, ya pasti si peserta 2 dan peserta 3 tidak bisa menghidupkan lampu 2 dan 3 gitu ya. Nah, begitu juga logikanya untuk di baris kedua dan baris ketiga. Gitu. Ketika si peserta 2 sudah menghidupkan duluan, maka lampu 2 ini nyala, berlogika 1, dia akan memutus jalur di sini. Ya, kemudian dia juga akan memutus jalur di sini. Begitu juga yang ketiga ya. Jadi siapa duluan yang menghidupkan, walaupun itu selisih 1 detik atau 0, sekian detik, jadi dia akan hidup duluan, yang lain tidak bisa menghidupkan lampunya. Dan di situ juri tidak akan bingung karena yang hidup hanya 1 ya. Jadi siapa yang benar-benar duluan menekan tombol ya, dia akan yang hidup, yang lain tidak bisa menghidupkan lampunya. Oke. Nah, terkadang lampu itu hidup biasanya digunakan buzzer ya atau alarm. Nah, bagaimana caranya? Jadi ketiga output ini kita paralel aja, kita OR-kan ya maksudnya. Kita OR-kan Q1, Q2, dan Q3. Kita OR-kan, keluarannya akan menghidupkan si Q4 atau buzzer ya, alarm. Nah, jadi kalau lampu 1 hidup atau 2 atau 3, dia akan bersamaan alarm hidup. Gitu ya. Jadi sampai sini mudah-mudahan teman-teman paham ya. Nah, software Zelio ini seperti saya katakan tadi sudah ada simulatornya. Jadi tanpa kita merangkai secara hardware, kita sudah bisa mensimulasikannya. Nah, caranya bagaimana? Jadi kita ke tab mode ini ya, mode. Terus, nah saat ini kita berada di mode edit. Nah, kita klik simulasi supaya kita bisa mensimulasikan rangkaian atau ladder diagram yang sudah kita buat. Kita klik. Nah, ini tertutup dulu ya biasanya. Jadi di sini teman-teman display input ya. Jadi kita display nih inputnya. Kemudian di sini ada display output, kita display ya. Nah, di sini berarti ini inputnya, kemudian ini output. Ya. Nah, di sini di pojok kanan ada tombol run ya. Kita klik dulu teman-teman supaya memulai simulasi ini ya. Kita klik run. Ya, running. Oke. Nah, seperti saya katakan pertama ya, kita langsung ke simulasi. Kalau si juri memberikan pertanyaan gitu kan, pasti nanti peserta 1 ya, peserta 2, peserta 3 ini akan berebut. Nah, misalkan si peserta 1 duluan yang menekan tombol. Kita klik di sini, kita klik aja teman-teman untuk simulasinya, klik. Nah, artinya si lampunya peserta 1 akan hidup dibarengi dengan alarm karena Q4 ini buzzer atau alarm ya. Nah, jadi lampu dia hidup dibarengi oleh alarm. Nah, ketika si peserta 1 ini sudah menghidupkan lampunya, yang lain tidak bisa menghidupkan lampunya. Misalkan selisihnya 0, sekian detik, dia langsung hidupkan yang peserta 2. Nah, walaupun itu dia tidak akan bisa menghidupkan lampunya dia. Peserta 3 juga menyusul. Nah, dia tidak akan bisa menghidupkan lampunya. Gitu ya contohnya. Nah, contoh lagi misalkan peserta 2 duluan yang menghidupkan, bisa menjawab, dia tekan tombolnya, dia klik. Nah, pasti lampunya duluan yang hidup dibarengi oleh alarm. Walaupun si I1 dan I3 ya, peserta 1 dan 3 menghidupkan, dia nggak akan bisa, mau berulang kali pun dia nggak akan bisa. Gitu. Begitupun yang
peserta 3. Dia akan hidup lampunya. Peserta 2 dan peserta 1 mau menghidupkan berapa kali pun tidak akan ngaruh, nggak akan bisa ya. Gitu. Oke, itu sangat sederhana teman-teman. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa membantu buat teman-teman yang ingin belajar PLC dari dasar. Ini sangat sederhana sekali karena ini juga masih discrete. Mudah-mudahan mungkin itu ya, mudah-mudahan bermanfaat dan ditunggu video-video lainnya. Untuk saran dan masukan bisa ditulis di kolom komentar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.